bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ku takkan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. tiada Tiada lelah lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Puji nama Tuhan kalau saat sore hari ini kita boleh beribadah. Mari kita satukan hati, arahkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau, hati kami rindu akan Tuhan. Kami rindu lawatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dalam ibadah kami. Mari Roh Kudus Engkau berkarya lebih leluasa dalam setiap pribadi malam hari ini. Terima kasih, jamah setiap kami. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kuasa Engkau. Pimpin kami, urapi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Kita adalah umat pemenang. Haleluya, mari kita puji Dia. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut.
bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, 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 hei. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tidak pernah Tuhan Kau meninggalkan kami. Kasih setiamu Tuhan, oh tetap Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama katakan haleluya. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000, walau 1000 rebah di sisiku,
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang setia. Di saat kami menghadapi badai persoalan, di saat kami menghadapi gelombang, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan sudah kami naikkan, boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Engkau. Dan kini saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Mari Roh Kudus berkarya lebih leluasa. Engkau membuat kami boleh mengerti dan memahami akan firman. Dan kami boleh lakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini. Sungguh karena kasih, karunia dan kemurahan Tuhan, kita boleh beribadah pada saat ini. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam firman-Nya di Surat Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, puji Tuhan. Titik awal kita untuk menuju kepada kemenangan bukan dari kekalahan. Titik awal kita untuk menuju kepada kemenangan bukan dari kekalahan, tetapi titik awal kita menuju kemenangan dari kemenangan itu sendiri, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 mengatakan demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa berpindah dari kekalahan menuju kepada kemenangan, atau berpindah dari keraguan-raguan menuju kepada iman. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita berangkat dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman menuju kepada iman. Rasul Paulus pernah mengatakan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bukan dari keraguan-raguan menuju kepada iman, tetapi dari iman menuju kepada iman. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37, secara kontekstual memiliki makna yang begitu luar biasa. Karena teks ini, pada awalnya teks ini atau surat ini tidak ditujukan kepada semua orang Kristen secara serampangan atau sembarangan. Ayat ini hanya ditujukan kepada jemaat Roma atau orang-orang Kristen yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Seperti yang ditunjukkan oleh jemaat Roma pada saat itu. Jemaat Roma pada saat itu sungguh ada dalam sesuatu yang tidak mengenakan. Mereka kehilangan segala sesuatu. Demi imannya kepada Tuhan Yesus, mereka tetap setia sampai mati. Orang-orang Kristen di Roma mengalami aniaya yang begitu berat dari berbagai pihak. Antara lain dari pihak orang Yahudi sendiri yang menganggap bahwa kekristenan adalah bidat atau ajaran yang sesat. Dan dari orang-orang non-Yahudi, yaitu penduduk yang ada di Roma, juga mendapatkan kalimat atau kata-kata atau cerita fitnah dari kekaisaran Roma yang mengatakan bahwa orang Kristen telah membakar kota Roma. Itu fitnah yang beredar pada saat itu. Serta kekaisaran Roma memandang kekristenan ini adalah sesuatu yang membahayakan. Kekristenan adalah kelompok yang berbahaya. Sebab, kenapa berbahaya? Sebab mereka mempercayai bahwa kelompok orang Kristen atau kekristenan memiliki raja sendiri atau penguasa sendiri, yaitu Yesus pada waktu itu. Nah, tiga hal inilah yang kemudian membawa begitu banyak tekanan dalam atau ada di dalam kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Orang-orang saat itu mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan sangat berat. Yang pertama, hak kewargaan negara mereka dicabut. Banyak di antara mereka yang dikejar lalu kemudian ditangkap, dan ketika mereka ditangkap, mereka dipenjara. Dan tidak sedikit di antara mereka
dimasukkan ke kandang binatang yang buas. Untuk apa? Menjadi umpan. Mengerikan sekali. Dan juga tidak sedikit di antara mereka yang ditangkap lalu kemudian dibakar hidup-hidup. Bahkan ada juga yang disalibkan. Pada mulanya, Rasul Paulus memberikan surat ini kepada mereka ini. Kepada orang-orang seperti ini. Mereka mengalami aniaya-aniaya yang begitu hebat. Itu terjadi sekitar tahun 57. Tidak jauh dari keberadaan Rasul Paulus yang saat itu kemungkinan besar menulis surat ini dari kota Korintus. Yang kemudian, beberapa tahun kemudian Rasul Paulus kemudian ditangkap, lalu kemudian mengalami hukuman pancung dari Kekaisaran Roma yang dilakukan saat itu oleh Kaisar Nero sekitar tahun 67. Nah, Paulus mengatakan dalam suratnya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kata kita yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya ini adalah orang-orang Roma itu sendiri, termasuk juga Rasul Paulus berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri. Jadi kata kita ini berbicara orang-orang yang ada di Roma, termasuk juga di dalamnya Rasul Paulus. Nah, Paulus berusaha menguatkan hati jemaat yang ada di Roma yang saat itu betul-betul tidak hanya gundah, tapi mengalami kesusahan yang begitu berat, begitu sulit, begitu menekan. Di mana mereka mempertaruhkan segalanya. Untuk apa? Untuk iman mereka. Mempertaruhkan segalanya untuk kesetiaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mengingkari. Makanya mereka kemudian mengalami hal-hal yang berat, yang sulit yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu kemudian Rasul Paulus mengatakan, "Hai saudara-saudaraku, ingat kita ini adalah pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang." Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur melihat kekristenan di zaman ini, di zaman kekinian ini, sungguh sangat naif. Ya, jika ada orang Kristen sekarang ini yang tidak memiliki kesetiaan, yang hidupnya asal-asalan, yang tidak sungguh-sungguh, ya, yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi kemudian menggunakan ayat ini untuk dirinya, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang ada di Roma saat itu, lalu kemudian mengaku kita adalah umat yang menang. Sungguh naif, tidak pada tempatnya ketika itu terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang kemudian dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam kalimat lebih dari pemenang? Kata Yunani, karena saat itu Rasul Paulus menggunakan bahasa Yunani dalam suratnya, kata Yunani yang dipergunakan oleh Rasul Paulus di dalam kata pemenang ini menggunakan kata nikon. Nah, kata nikon ini artinya adalah seorang yang oleh kasih karunia Tuhan Allah menerima melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mengalami kelahiran kembali. Ya, jadi pemenang ini adalah seorang yang menerima kasih karunia dari Allah melalui imannya kepada Yesus Kristus yang telah masuk dalam kelahiran kembali atau regenerasi dan tinggal di dalam kemenangan atas dosa, dunia, dan iblis. Para pemenang adalah orang-orang Kristen yang menolak untuk berkompromi pada waktu itu dengan dunia dan kefasikan. Mereka tetap setia kepada imannya kepada Kristus Yesus sampai pada saat yang paling menyulitkan sekalipun. Dan itu tidak hanya berlaku sementara, tapi sampai akhir hidup mereka. Ya, sampai ketika mereka menyerahkan nyawanya pun mereka tetap dalam kondisi setia. Kata pemenang inilah untuk mereka-mereka ini. Nah, Paulus mengatakan tentang dirinya sendiri, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya.
Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang yang merindukan kedatangannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya meskipun surat saat itu memang benar ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, yang saat itu kejadiannya sekitar tahun 57 Masehi, dengan kondisi mereka yang terus tetap setia meskipun mereka mengalami aniaya dan kesulitan yang berat, lalu mereka kemudian disebut oleh Rasul Paulus sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kekinian sekarang ini, dalam kehidupan kekristenan kita pada masa kini, kita pun juga bisa saja memiliki yang namanya hidup berkemenangan. Atau kita sebagai umat yang menerima kemenangan, bahkan lebih daripada para pemenang. Bagaimana menjadi orang Kristen, orang percaya yang berkemenangan? Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu rahasia kemenangan kita. Kita harus paham terlebih dahulu rahasia kemenangan kita untuk kita menyongsong dan kita disebut sebagai seorang yang pemenang. Nah, rahasia kemenangan kita terletak pada kematian Kristus di atas kayu salib. Ini rahasia kemenangan. Karena di atas kayu salib itulah Kristus memperdamaikan orang yang berdosa dengan Allah. Di atas kayu salib itulah Yesus menebus orang yang berdosa dari kuasa dosa-dosanya. Di atas kayu salib itulah dia menggantikan, lalu kemudian membenarkan serta membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa-kuasa setan. Ini yang menjadi, kalau boleh dikatakan, modal. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkemenangan, kita harus mengetahui, kita menyadari bahwa rahasia kemenangan itu ada di dalam Kristus ketika dia ada di atas kayu salib. Lalu yang kedua, untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan, kita harus mengerti posisi kita sekarang di mana. Posisi kita di dalam Kristus itu seperti apa? Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 itu, Rasul Paulus mengatakan begini, lebih dari pemenang. Dalam bahasa Inggrisnya more than conquerors. More than conquerors. Apabila kita ingin menang dan lebih daripada pemenang, maka kita harus memulainya dari kemenangan. Kita harus tahu posisinya. Kita mengerti kemenangan kita dari Kristus yang sudah disediakan oleh Kristus, dan ketika kita berangkat, kita tahu posisi berangkat kita untuk menjadi pemenang. Harus kita mengerti berangkatnya kita dari kemenangan, bukan dari kekalahan, bukan dari kebimbangan, bukan dari keputusasaan, bukan dari sesuatu yang negatif, tetapi berangkat dari kemenangan untuk masuk ke dalam kemenangan. Nah, oleh sebab itu, kalau hari-hari ini begitu sulit yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita rindu untuk memperoleh kemenangan tapi berangkat dari keputusasaan. No, tidak begitu. Tapi kita berangkat dari kemenangan yang disediakan oleh Yesus. Karena Yesus sudah terlebih dahulu menyediakan kemenangannya itu melalui salib yang sudah Ia tanggung. Kita tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang menang jika kita tidak mengetahui posisi kita. Sebagai orang-orang yang menang, kita harus tahu bahwa kita adalah memang disediakan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang menang. Dan kita berangkat menuju kepada kemenangan itu dari kemenangan itu sendiri. Nah, melihat posisi kita sebagai orang-orang yang kalah, tidak berdaya, tanpa pengharapan, adalah tipuan dari iblis. Karena Tuhan menginginkan kalau kita menerima kemenangan harus berangkat dari kemenangan, tapi iblis kemudian menawarkan sesuatu yang lain. Agar kita berangkat dari ketidakberdayaan, kita berangkat dari keputusasaan, kita berangkat dari kebimbangan, dan seterusnya hal-hal yang negatif. Itu adalah sesuatu yang merupakan jerat iblis agar kita tidak masuk ke dalam kemenangan itu sendiri. Jadi yang pertama untuk kita menjadi orang-orang yang menang, percayalah
Tuhan sudah menyediakan kemenangannya itu. Diawali oleh kemenangan Yesus di atas kayu salib. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Lalu yang kedua, kita berangkat dari kemenangan yang disediakan oleh Tuhan untuk masuk kepada kemenangan berikutnya. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang menang atau lebih daripada para pemenang. Lalu yang ketiga, untuk kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada para pemenang, kita harus menggunakan otoritas dan kelengkapan yang telah disediakan Allah bagi kita. Otoritas itu adalah kuasa atau wewenang yang menurut kepatuhan bahwa Kristus adalah pemegang otoritas tertinggi. Kristus telah mendelegasikan itu kepada kita. Otoritas itu diberikan kepada kita. Otoritas itu diberikan kepada gerejanya. Untuk memperlengkapi gerejanya. Untuk memperlengkapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk menjadi orang-orang yang menang. Kita harus mengerti itu. Bahwa Tuhan sudah menyediakan otoritasnya. Wewenangnya. Kekuatan dan kuasanya untuk kita. Nah, selanjutnya orang-orang percaya harus mempergunakannya. Jadi kita tidak seperti orang yang merasa rendah diri karena tipu muslihat iblis, lalu kemudian kita merasa tidak berdaya. Bukan seperti itu. Tuhan sudah memberikan otoritas, kuasa, wewenang melalui salib yang sudah Dia lakukan untuk kita jalani. Sehingga kita berangkat menuju kepada kemenangan dari kemenangan. Startnya dari kemenangan, nanti finishnya juga menuju kepada kemenangan itu sendiri. Lalu yang keempat, agar kita menjadi orang-orang yang menang, hiduplah di dalam roh. Bukan kemudian kita berubah dari tubuh jasmani lalu kemudian menghilang menjadi tubuh roh. Bukan seperti itu. Tetapi apakah kehidupan dalam roh itu? Roh Kudus yang sudah mendiami orang-orang percaya, ketika orang-orang percaya ini lahir baru dan dipenuhkan Roh Kudus, kemudian roh itulah yang memimpin orang-orang percaya, yang memimpin kita agar kita taat kepadanya dan firman-Nya. Itu adalah hidup di dalam roh. Saya ulangi, hidup di dalam roh itu adalah ketika kita orang percaya lahir baru lalu penuh dengan roh, lalu kemudian roh itu memimpin kita, kita mengikuti, kita nurut, kita mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Saat itulah kita sudah hidup di dalam roh. Nah, apa bedanya dengan baptisan Roh Kudus? Beda. Baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman permulaan. Pengalaman awal yang khusus. Dan itu tidak diulang-ulang. Tetapi ini bersifat permanen. Alkitab mengatakan ini seperti pemeteraian. Jadi ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, saat itulah kita, Roh Kudus yang ada pada kita, yang tinggal pada kita, menginginkan sesuatu, kita mengikuti, kita melakukan, kita nurut dengan Roh Kudus. Saat itulah kita hidup di dalam roh. Dan ketika kita hidup di dalam roh, maka kesempatan untuk kita masuk di dalam hidup yang berkemenangan, itu akan menjadi milik kita. Itu akan menjadi bagian kita. Karena Roh Kudus itu kan Tuhan sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia tahu dan Dia memiliki kuasa untuk kita, memampukan kita dalam kita menghadapi segala sesuatunya. Nah, ketika kita dipimpin oleh roh, maka Dia yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang harus kita lakukan dan hal-hal apa yang tidak untuk kita lakukan. Setiap orang percaya dituntut untuk penuh dengan Roh Kudus. Untuk hidup di dalam roh. Maka orang percaya itu harus taat sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, dan kita ingin hidup berkemenangan, yang pertama perhatikan, kita harus mengetahui, kita menyadari bahwa kita berangkat, kita memulai itu dari kemenangan yang Tuhan sudah lakukan ketika Dia di atas kayu salib. Dan kemenangan itu kemudian yang akan disediakan bagi kita. Lalu yang kedua, kita mengerti berangkat dari mana. Karena kita tahu rahasia kemenangan dari Kristus, maka kita berangkat dari kemenangan. Jangan berangkat dari rasa kekalah. Bukan berangkat dari kekalahan, bukan berangkat dari kebimbangan, bukan berangkat dari keputusasaan, bukan berangkat dari ketidakmampuan. Tetapi kita yakin karena Tuhan yang sudah memberikan kemenangan itu, kita berangkat untuk menuju kepada kemenangan, berangkat dari kemenangan itu sendiri. Lalu yang ketiga, percayalah, untuk kita menerima kemenangan, kita sudah disediakan oleh Tuhan otoritas dan perlengkapan kuasa yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa menggunakan itu, menggunakan kuasa itu. Dan yang keempat, hiduplah di dalam Roh. Karena ketika kita mengikuti Roh Kudus, berjalan atas pimpinan Roh Kudus, kita akan menuju kepada sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah. Dan di sana kita akan bertemu dengan kemenangan itu sendiri. Dan membuat Bapak Ibu Saudara, menjadikan kita menjadi para pemenang itu, yang melebihi daripada pemenang-pemenang yang lain. Karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, jangan terus larut di dalam kekalahan. Jangan pernah larut di dalam kebimbangan. Jangan terus larut dalam keputusasaan. Jangan pernah larut terus dalam ketidakmampuan dan merasa tidak berdaya. Tapi Bapak Ibu Saudara harus keluar sebagai pemenang. Bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh yakin tidak hanya kepada jemaat-Mu yang ada di Roma, firman-Mu ini Engkau sampaikan agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Tapi saat ini Engkau yang menyampaikan kepada kami adalah umat-umat pemenang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Bukan keputusasaan kepada keputusasaan, bukan kebimbangan kepada kebimbangan, tetapi kami dari kemenangan Engkau bawa kami menuju kepada kemenangan, sehingga kami benar-benar sungguh-sungguh lebih dari para pemenang. Terima kasih firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Roh Kudus yang menolong kami, membimbing kami, mampukan kami untuk bisa menerima setiap kebenaran firman ini dengan benar, untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami kemenangan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ada beberapa hal warta baik yang akan Bapak Ibu Saudara lihat melalui tayangan berikut ini. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Dengan bersuka cita kita beribadah kepada Tuhan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita beribadah dan kita percaya ibadah kita sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dan kita bisa disebut sebagai umat-umat pemenang, bahkan kita lebih daripada para pemenang. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, mari kita sama-sama berdiri. Kita
Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami percaya Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, serta ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur apapun keadaannya, apapun kondisinya, kami bersyukur kami bisa beribadah kepada Tuhan. Sungguh ini adalah berkat, sungguh ini adalah kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sungguh percaya dengan sukacita kami naikkan pujian ini, dan kami sungguh yakin Tuhan bertata atas pujian kami. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami percaya Engkau yang membawa kami menjadi umat-umat pemenang. Bahkan kami, Engkau buat kami menjadi para pemenang yang lebih dari para pemenang yang lain. Terima kasih Bapa. Saat ini kami percaya, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah. Tuhan memberkati semuanya satu persatu. Begitupun di antara anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan yang sudah diberikan untuk Tuhan, Tuhan juga memberkati kembali. Persembahan, persepuluhan kami berikan bukan karena Tuhan butuh untuk kami melakukannya, tetapi ini adalah bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami pun percaya dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada, Tuhan juga memberkati semuanya satu persatu. Dimanapun anak-anak-Mu tinggal, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, hidup nikah kami, bahkan pekerjaan, usaha kami, semuanya diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, dan hidup kami pun bisa menjadi berkat bagi siapapun, bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Mampukan juga Tuhan kami semua untuk bisa mewartakan Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik melalui kehidupan kami. Sehingga ketika orang lain melihat kehidupan kami, mereka pun juga melihat Tuhan. Dan pada saatnya mereka pun percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan pada malam hari ini, Tuhan memberkati semuanya satu persatu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan yang mampu dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengatasi semuanya. Kami hanya menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan tolonglah bangsa kami. Tuhan juga menolong provinsi kami Jawa Timur. Kota Surabaya Tuhan juga menolong, memberkati. Sehingga yang menjadi korban COVID ini selekasnya berhenti ya Tuhan. Tuhan menyembuhkan bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar. Tuhan bangkitkan mereka kembali. Bagi saudara-saudara kami yang lain tetap dengan patuh, dengan taat, mengikuti apa yang sudah digariskan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Senantiasa menjaga dengan protokol kesehatan, sehingga kami masing-masing saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Proteksi seluruh jemaat Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan lindungilah mereka semuanya satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri
Kami percaya berkat Tuhan sungguh-sungguh melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan percaya angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu menghadap Tuhan untuk siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkatimu. Kasih kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudus yang menyertai kita semua. Malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun